Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sobat penggemar misteri dimanapun Anda berada. Seringkali fenomena mistis dan kejadian gaib menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Antara percaya atau tidak, itu semua kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing bagaimana cara kita menyikapinya. Oke teman-teman sekalian, sobat penggemar misteri dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita akan melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita tentang Istana Gaib di Kebun Jati. Pada malam hari itu saya sempat minta sedikit review ya, atau mencari tahu tentang cindera mata yang diterima oleh Kang Wijay pada waktu itu. Oke, sobat penggemar misteri dimanapun Anda berada, langsung saja tanpa berlama-lama ya, untuk menghemat waktu juga, kita langsung menuju ke musola aja. Kang Wijay juga sudah nunggu dari tadi. Oke, langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh Kang Wijay, maaf nih agak telat. Oh iya, nggak apa-apa. Kang. Apa kabar Kang? Alhamdulillah masih dikasih kesehatan. Alhamdulillah. Mohon maaf ini yang agak telat datangnya. Ini juga barusan selesai. Siap ya. Jadi gimana tuh hari ini, lancar semua Kang? Alhamdulillah sih, ya kayak masih seperti yang dulu lah. Alhamdulillah. Anak kalau malam Jumat ya tetap taman kawan-kawan. Iya tetap teman kawan-kawannya. Kalau hari ini ya anak-anak Kecil-kecil. Ikro-ikro ya. Jadi gini ya, tujuan saya datang ke sini, langsung saya jelaskan saja ya. Menurut yang kemarin, cerita yang kemarin kan terakhir kita dari sampai di mana ya? Sampai di Istana Gaib Kebun Jati. Oh, nah, itu tuh. Nah, di akhir video tersebut kan saya sempat menanyakan adakah cindera mata. Nah, itu kan bisa ditunjukkan nggak malam hari ini? boleh. Boleh ya? Udah saya siapin juga. Siap, Sesuai siap. janji yang kemarin. Memang saya sudah janji juga sama sampean kan. Iya. Boleh dilihat, nanti akan saya tunjukkan. Tapi ya sebelum itu mungkin sedikit bisa saya ceritakan nih kronologinya awal, karena beberapa benda ini saya dapat itu nggak sekaligus gitu kan. Jadi bukan hanya satu nih? Alhamdulillah sih ada 3. Ada 3 berarti? Ada 3 dari sini. Berarti tadinya pemikiran saya cuma hanya satu tuh, dari satu tempat itu, gitu. Ada 3. Malah 3 ini ya? Iya kan, itu juga kan awalnya saya menolak sebetulnya waktu Mm-mm. itu. Cuman karena dibilang sama beliau sang adipati itu bahwa itu memang sudah hak saya dan diserahkan ke saya, ya saya bawa aja gitu. Terlepas dari yang namanya azas manfaat ya. Anggaplah ini sebagai sebuah cindera mata, atau bisa kita bilang aksesoris lah. Aksesoris. Nah, takutnya kalau kita bilang oh ini benda pusaka atau ini jimat atau apa, nanti ada persepsi yang Neko-neko salah gitu kan. Ada yang bilang musyrik lah atau apalah, padahal sebenarnya kan unsur kemusyrikan kan tidak dinilai dari situ ya. Iya benar-benar. Gitu, sepanjang kita masih menyembah pada Allah, ya kemusyrikannya di mana gitu aja sih kalau saya bertanyanya kan gitu. Insya Allah para penonton dari video Samudra Wijaya ini khususnya bisa memahami apa yang Insya saya maksud Allah. tadi. Nah ini kan berarti kan ada sedikit-sedikit ilmu yang di sini nih. Insya Allah. Disisip-sisipkan seperti itu loh kan. Iya. Nah ini maksud saya. Ini kan takutnya orang kita nunjukin benda hal yang seperti itu, pemikiran orang kan beda-beda kan. Ya betul. Ada yang, wah ini khasiatnya ini nih, dia tahu benda ini khasiatnya untuk ini. Wah nanti dicari yang kayak gini. Nah itu yang harus, saya ya seperti ini bisa kebal nih, harus cari ini. Nah ya kan kesannya agak melenceng gitu. Nah, itu yang saya maksudkan nanti supaya benar-benar bisa difahami bahwasanya tidak ada unsur yang akan saya tunjukkan itu ke arah situ. Jadi anggaplah ini hanya sebagai sebuah cindera mata, kenang-kenangan dari beliau yang memang dari alimul ghaib yang mungkin menyayangi saya diberikan benda-benda seperti itu dan dipercaya, amanah lah amanah seperti itu maksudnya. Iya.
Udah dibawa Kang? Alhamdulillah sudah Oh, saya agak penasaran juga nih teman-teman ya. Buat sobat Samudra Wijaya di rumah. Bendanya atau cendera matanya bentuknya seperti apa nih? Tapi saya agak batuk ini, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Ya, lagi musimnya sih kan? Faktor cuaca. Iya, sih. faktor cuaca lagi musimnya juga sih. Jadi ini yang pertama. Yang pertama itu. Yang pertama saya dapat itu ini bentuknya seperti ini nih. Coba kamera, Mas, tolong di zoom dikit Mas. Nah Ini cincin ya? kurang tahu juga sih Kang, kalau dibilang cincin kan ini gede banget ya tuh. Maksudnya? Nah ini ya. Seperti apa itu? Jadi Kayaknya ini kronologi ceritanya seperti ini. Oke, saya taruh di sini ya. Nah, jadi gini. Waktu saya dapat ini itu saya kalau ndak salah itu di malam Jumat. Di malam Jumat ya? Cuma tepatnya di malam Jumat. Apa itu saya kurang ingat ya. Karena udah lama. Nah, waktu itu kan saya terbiasa tuh dengan zikir ya. Iya benar. Saya berzikir itu yang saya kenalkan kemarin, yang saya bilang kemarin tuh si Putri ya, si Nyai Dewi Ayu Slindri itu. Ya benar-benar ingat, masih ingat. Itu datang. Seperti biasa dia datang itu menggamit tangan saya itu, langsung saya dibawanya ke keraton lagi. Saya diajak ke seperti meja apa sih kalau sekarang tuh meja rias tuh apa namanya? Meja rias. Meja ada kacanya itu ya. Jadi ini yang ngasih sebetulnya si Putri nih. Ini si Putri itu yang ngasih. Jadi dia bilang Dewi Slindri tadi ya. Dia bilang ini giok katanya. Ini giok dikasih ke saya. Mohon maaf nih Kang, saya ini penasaran. Boleh megang ya? Boleh, Kang? Maaf ya, maaf nih. Iya, nggak apa-apa. Ini real ya? Oh, real asli tuh. Hanya itu saya penasaran banget nih. Ini yang diberikan oleh Nyi Dewi Ayu Slindri tadi ya? Betul. Makanya saya bilang tadi ada 3 tahap tuh saya dikasihnya tuh. Ini cincin, dibilang cincin kegedean ya. Terlalu besar, dibilang cincin terlalu besar. Terlalu besar kalau dia dibilang cincin kan nggak ukurannya nggak pas tangan. Ini nggak tahu juga ya, cuma tak simpen gitu aja sih. Nah ini kalau menurut beliau ini benda ini dia bilangnya si giok gitu ya. Cuman keasliannya itu apa giok apa juga, apa giok dari mana juga saya nggak paham karena selama ini memang nggak pernah saya tunjukkan ke halayak ramai. Cuman juga nggak pernah saya periksa ke ahli-ahli batu, permata gitu. Oh, berarti termasuk tim investigasi Supranato Samudra Wijaya ini dengan beserta timnya. Sebuah keberuntungan juga sih. Iya. Nah, ini bisa ditunjukkan ya kepada kita nih. Mungkin sudah waktunya dia sudah muncul nih. Nah, itu bisa jadi tuh. Nah, ini wah. Bagus ini Ki, ya Kang. Kalau saya rasakan sih memang apa auranya dingin ya, Dingin, sejuk sih kalau waktu dipegang juga sempat ada rasa sejuk dingin. seperti es gitu ya, dingin sejuk gitu, nyaman lah kalau ini dibawa gitu. Cuman jarang saya pakai sih, saya takut kalau dia jatuh Pecah. takutnya pecah. Karena memang barang tipis ya. Jadi ya seperti inilah bentuknya, dan ya ini nggak dibuat ya, siapa yang membuat ya, bingung juga ini. Bentuknya kayak gini nih, sudah dari sananya seperti ini kan gitu. Nah ini pemberian dari Dewi Slindri, Putri Dewi Nyai Dewi Ayu Slindri. Mungkin beliau memberikan ini untuk kenang-kenangan dan cendera mata seperti itu. Kembali lagi kepada pribadi masing-masing ya. Bagaimana lah kita menyikapinya. Betul. Jadi apakah ini tergolong benda unik, benda antik, benda pusaka atau apa ya, terserah yang nonton gitu kan. Itu yang jelas saya mengatakan ini sebagai hadiah, oleh-oleh gitu, kenang-kenangan lah seperti itu. Nah ini yang pertama saya dapatkan waktu itu langsung Gusti Putri Dia Ayu Slindri yang memberikan kepada saya, dan ini diambilnya tuh dari meja tempat berias dia. Jadi di malam Jumat itu memang
saya dibawa ke istana itu masuk langsung ke kamarnya gitu. Dibawa dan di situ disaksikan juga oleh ayahanda Kanjeng Romonya, terus ada ibundanya juga. Jadi mereka bertiga ini memang mendampingi saya untuk masuk ke dalam itu, dituntun sama si putri tadi. Saya diberikan ini gitu. Jadi saya nggak berduaan loh masuk kamar itu ya. Tetap ada orang tuanya dan saya diberikan ini. Nah, setelah saya dikasih ini, terus saya diajak lagi sama permaisuri beliau. Ibu dari si Slintri. Dewi Ayu Slintri tadi. Dan saya dibawa itu, yang saya agak bingung itu Kang, saya bukan dibawanya malah bukan ke, kan waktu itu ditunjukin gudang pusaka tuh. Ya benar-benar gudang pusaka sempat tuh. Ada gudang pusaka di situ, banyak macam-macam. Gudang perhiasan. Nah, saya itu dibawanya malah justru ke taman. Ke taman Kaputren gitu. Ya. Jadi di taman itu ini bertiga lagi nih ngawal nih. Saya diajak sama Gusti Ayu, dia pewarninya. Ayo monggo nak mas, ikut saya. Ya saya ikutin kan. Saya ikutin. Beliau itu berhenti di pinggir kolam. Itu ada kolam seperti telaga ya Kang. Jadi telaga itu tuh tempat pemandian para putri lah, bisa dibilang seperti itu. Nah di situ ada kayak bangunan apa sih, batu ya, batu kayak stupa gitu. Nah, di bawahnya itu growong. Bolong. Tangan saya tuh suruh masuk. Ceritanya tuh, itu saya sempat ragu. Yang ada di alam pikiran saya tuh, ini kan banyak tumbuh-tumbuhan ya sekitar situ. Nah kalau tangan saya masuk terus ada ulo. Gimana nih ya? Iya. Mungkin kekhawatiran saya itu beliau tahu gitu ya. Jadi beliau bilang lagi, nak mas, yakin nggak akan terjadi apa-apa, karena memang itu sudah hakmu dan milikmu, kata beliau. Jadi yakin aja pada saat itu. Jadi udahlah saya pasrah aja lah, masa iya sih. Udah di dalam batinku tuh ngomong gini, udahlah kun fayakun lah, apapun yang akan terjadi ya manut lah gitu kan. Nah itu betul Kang, saya masukin tangan itu ke dalam rongga batu itu awalnya berasa seperti ada setrum kecil ya. Jadi kayak kena aliran listrik. Seret gitu kan. Itu saya sudah sempat agak gimana? Sempat ngedon lah pada saat itu. Ngedon ya, karena ini nih kalah jengking apa ngentuk tak gimana gitu ya. Karena saya masukin kok tambah lama tuh terasa seperti hangat gitu ya. Saya taruhlah tangan saya itu di bawah ini, di lantai batu itu. Nih tangan ini nih kayak ada yang ganjel gitu, apanya? Kok ada benda gitu ya. Udah itu ambil aja kata beliau kan. Ya udah, saya ambil gini nih. Digenggam ya maksudnya, Genggam aja gini. Ya terasa memang benda itu langsung kerasa, saya genggam itu kerasa gitu ya. Saya ambil, saya angkat nih. Saya keluarin lagi dari lubang batu itu, stupa tadi. Saya keluarin, pikir saya ini apa gitu. Begitu saya buka, saya lihat, ya ini benar. Nah, ini ada lagi nih. Nah, ini mustika ya. Ini nggak tahu sih saya ini jenisnya mustika apa ya batu ini. Nah, ini dari dalam celah-celah batu di pinggir kolam itu nih. Nah, seperti ini. Jadi ini yang saya dapatkan. Ini yang kerasa genggam gini kan nih. Nah ini begitu saya buka, ya seperti inilah bentuknya gitu. Saya lihat kok ini warnanya ada pinknya, ada gitu kan. Ada hitamnya, ada abu-abunya, ada putihnya. Ini warna-warni nih bagus nih kayak pelangi, mikir udahlah ambil aja lah gitu kan. Ya udah kalau cendera mata juga kan. Hadiah juga udah tak kumpulin lah nih, ada 2 nih. Jadi yang ini tadi pemberian dari Nyai Dewi Ayu Slintri, putri beliau. Yang batu ini dari Gusti Ayu Diah Pewarni. Ibundanya si Dewi Slintri tadi. Nah, udah pikir saya kan 2 nih. Udah 2 kan. Nah, udah saya terima kasih. Kalau dalam bahasa Jawanya matur lembah nun. Mas, Terima kasih.
saya sudah dipercaya, diberikan amanah dan kenang-kenangan seperti ini. Itu saya mau pamit, Kang. Saya mau pamit pulang gitu, karena saya ngerasain itu ya agak jauh loh dari rumah ke tempat itu kan. Iya, Jadi, benar-benar. dalam logika saya itu, saya ke arah sana itu ya berjalan, raga saya ngikut gitu loh rasanya itu. Karena kejadian itu saya nggak sadar Tapi bahwa seperti nyata. iya nyata, karena benda ini pun saya genggam itu ya ada wujudnya kan gitu. Itu saya masih belum menyadari kronologi kejadian setelah ini saya ceritakan gitu kan. Siap. Nah, setelah saya mau pamit pulang, jadi Gusti Adipati Dirgonendronya itu bilang, "Nak Mas, masih satu lagi." Jangan pulang dulu. Ya, jangan pulang dulu. Nah, saya bingung nih, ini apa lagi gitu kan? Apa lagi kan? Kejutan apa lagi Ini nih? apa nih? Saya bilang. Oh, saya bilang, iya, saya bilang gitu. Istilahnya aku manut lah gitu. Pokoknya saya mau diapain, mau gimana, manut aja lah itu. Diajaklah saya sama ayahandanya. Nah, kalau yang ayahanda ini, maaf Kang, saya potong ya. Nah, ini kan yang tadi kan dari Gusti Ayu Slindri tadi, itu diajak ke kamar nih ya. Nah, dari Ibu Gusti Pawarni tadi ke taman. Nah, kalau ayahandanya ini tadi ini diajak ke tempat ya apa yang kemarin? Oh, gudang pusaka. Nah, itu enggak, ke situ enggak? Ini lebih unik. Jadi gimana tuh ceritanya? Jadi saya itu posisinya itu justru malah diajak keluar istana. Loh, malah keluar istana. Nah, ini. Saya diajak oleh beliau itu keluar istana. Itu menuju apa namanya tuh aliran seperti sungai. Sungai itu yang tempat yang saya ceritakan waktu pertama tuh. Nah, itu kan mau saya saya kan barusan itu. Kan saya kan Nyebrang tuh ya. Nah. Nyebrang seperti ada kayak danau. Rakit itu kan, melalui rakit tadi kan. Nah, itu kan muterin istana tuh. Nah, saya itu keluar dari pintu belakang istana. Bukan dari tempat yang Bukan dari kemarin. depan, saya dari belakang gitu. Diajaknya itu dari belakang. Seperti ada undak-undakan gitu ya, turun ke arah sungai itu. Anak tangga sebenarnya tangga. Seperti anak tangga, dan airnya itu jernih, bening banget. Bisa Untuk berkaca kali ya. Gitu. Saking jernihnya. Bahkan tembus ke bawah itu ya. Ikan itu kelihatan. Saking Ikan jernihnya berenang. itu tadi. Saking beningnya itu tadi. Jadi ini saya suruh mandi apa suruh ngapa gitu Enggak kan. mau cuci muka gitu kan. Jadi udahlah, manutlah saya ngikut, turun lah. Turun itu lewatin undak-undakan anak tangga gitu. Anak tangga itu dari batu tersusunnya rapih gitu. Bagus. Saya turun ke bawah. Itu di situ ada beberapa kayak sumur kecil-kecil gitu ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh. 7 sumur kecil. 7 lubang kecil. Paling lubang itu kalau diameternya segalon gitulah. Cuma Sebesar galon itu ya. dia di pinggiran ada lubang-lubang kecil itu terisi air gitu. Terisi air. 7 sumber itu. Kalau beliau sih menyebutnya ke saya itu 7 sumur katanya. 7 sumur. 7 sumur katanya. Nah, saya ke situ turun, memang gemericik air tuh jelas banget kedengeran sama saya, itu jelas banget gitu. Kayaknya nyaman gitu buat relax, Relaksasi gitu kan. Saya ke bawah, kebetulan memang saya posisi memang belum wudhu kan. Jelas saya tak wudhu dulu, saya wudhu, nggak tahu juga sih, kerasa di batin ini cuma pengen wudhu gitu. Wudhu aja. Pengen wudhu. Di situ saya nggak langsung disuruh itu ambil gitu, nggak. Jadi beliau itu bilang ke saya, "Nak Mas, silakan Nak Mas pilih salah satu sumur yang ada." Suruh milih salah satu sumur dari 7 sumur yang ada. Karena jodoh yang bakalan Nak Mas dapatkan itu berada di salah satu sumur ini. Jadi itu kan ada 7 tuh kan. Ini kalau secara logika orang milih pasti bingung kan. Jelas bingung dong. Karena ada 7 sumur nih. Suruh milih salah satu. Disuruh milih salah satu. Oh, nomor 1, nomor 2. Nah, waktu itu nalar logika saya hanya berpikir begini. Ini ada 7. Berarti 3, sisa 1 di tengah. Ya. Saya pilih yang tengah aja lah, kata saya kan. Ngambil netral 1, ya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 nih. Sumur di nomor 4 itu yang saya pilih. Kebetulan di
di agak ke atas dikit dari sumur itu yang aliran air sungai itu memang mecah gini ya. Mecah. Nah ini ada batu kayaknya nyaman banget kalau duduk di situ, gepeng, batunya ceper gitu kayak meja, kayak meja gitu. Saya pilih yang itu karena memang itu pas di tengah. Oleh beliau Adipati Dirgonendra itu bilang kalau nak Mas memilih di tengah, silakan duduk di atas batu itu. Jadi plus dipersilakan langsung duduk Malah di saya tempat langsung itu. pikir sini saya mau diapain sih, duduk lagi gitu, duduk di situ. Kok nggak kayak yang dua ini? Yang suruh ngambil dan dikasih Langsung gitu ya. Ini saya suruh duduk. Ya udahlah, duduk aja lah. Gitu. Apa susahnya cuma duduk ya. Saya lompat ke batu itu kan. Saya duduk ngadepnya ke arah sumur. Jadi saya duduk itu ya dalam hati ini tetap berzikir sih gitu kan, tetap aja saya berzikir. Saya ngelihat ke sumber air di dalam itu. Kok bergerak gitu kan, kayak ada Riak air di situ. gelembung gitu loh kan, Lubuk gitu ya. gelubuk gitu kan. Pikir saya ikan tuh, ini ikan gede nih, masa saya mau dikasih ikan ini ikan apa gitu kan. saya teliti bener gitu ya, mana ikannya nggak nongol gitu. Ini apa sih gitu kan. Makin penasaran. Iya, beliau ini kalau zaman now itu apa sih kalau kata orang ngeprank gitu ya, Ngeprank. ini sih di prank nih gitu kan. Ya udahlah, tabah aja lah, sabar, mungkin diuji kesabaran saya untuk melihat apa gerangan yang akan diberikan ke saya atau jodoh saya yang ada di Dalam sebenarnya apa yang akan muncul dari situ. Dari situ apa gitu kan. Nah, dari dalam sumur itu saya ngelihat itu seperti berkilauan, kayak ada cahaya gitu ya, putih kebiruan itu di antara air itu seperti muter gitu. Nah, air itu yang tadinya dia tenang jadi seperti gelombang Beriak seperti itu. gelombang kayak mendidih gitu. Nah, setelah dia berputar air itu seperti pusaran gitu, baru beliau perintah ambil gitu. Itu sudah naik. Apa yang naik? Pikir Kelihatan enggak kan nggak gitu. kelihatan ini apa, sampai saya tuh ngucek mata kan, Meyakini diri bahwa ada belum situ kan. yang naik itu apa gitu loh. Nak Mas, katanya, ambil. Sambil beliau tuh meraktekin suruh begini gitu. Ayo udahlah, ikutin aja lah, nggak ngerti saya dunia ini memang aneh gitu. Jadi dekat banget lah Kang. Jadi saya duduk itu di batu ini, sumur itu di sini cuman. Jadi kalau saya ngobok begini cemplung. Jadi tinggal duduk begini Gitu. Makanya beliau merintah suruh ambil. Tinggal ambil Logika saya itu ya saya berbuat selayaknya kita ngambil benda. Ngambil benda yang kecemplung di sumur. Masuk tangan saya itu. Gelap Ini udah nggak berpikir lagi itu mendidih panas atau enggak, tuh saya udah nggak mikir tuh. Taunya masuk gitu aja. Karena kan airnya tadi kan sempat beriak seperti mendidih gitu kan. Iya. Masuk tangan saya tuh Bang. Jadi saat saya menyentuh sebuah benda di dalam putaran pusaran air tadi, cahaya tadi itu, tangan saya ini seperti kecepit. Jadi kayak dicepet cetik gitu ya. Aduh, ini pikiran saya ular gitu ya. Aduh, kena digigit ular apa saya ya? Angkat, kata beliau. Angkat, apa yang diangkat? Udahlah, ngikut aja. Saya angkat begitu Kang. Jadi saat saya angkat dari dalam sumur itu tadi berat. Jadi tarik-tarikan. Jadi saya angkat, dia narik lagi ke dalam. Saya angkat, nyedot lagi ke dalam. Nyedot. Itu mungkin apa ya? Bisa dibilang yang prank tadi. Ya ini saya di prank nih, udahlah. Saya bilang ya Allah, saya bilang kalau memang ini jodoh saya, kehendakmu, saya bilang kalau memang ini kehendakmu dan memang ini milikku, permudah. Saya bacakan itu waktu itu saya membaca surat Al-Fatihah itu 7 kali bacaan Al-Fatihah itu satu nafas. Jadi saya tarik nafas, saya bacain surat Al-Fatihah 7 kali. Saya pegang begini, air tuh tenang mendadak, diem nih. Kalem, dum, ya, tenang. Cahaya yang tadinya berkilauan itu pun hilang. Perlahan hilang. Nah, ini yang tadinya apa? Nyapit, tarik-tarikan dan nyepit saya itu tuh
hilang rasa kecepitnya itu tadi hilang. Terus kok anteng saya kayak megang apa ya Kang ya, kayak megang batu besar gitu ya. Ini apa sih, tadi hidup ya, sekarang kok jadi batu gitu kan. Ini gerangan keras gitu ya? Ini apa nih rahasianya yang ada di benda ini gitu, karena tangan saya masih posisi di dalam air, lubang sumur kecil itu tadi, belum kelihatan gitu. Nah beliau Sang Adipati Dirganendra itu tadi berkata sekali lagi, ambil nak mas, itu jodohmu. Ya, saya bilang gitu. Udah saya angkat Kang, saya cuma mantuk aja ya. Iya, pokoknya di situ tuh saya cuma Ngangguk iya gitu aja. Saya angkat nih. Saya angkat itu ya kelihatan wujudnya sudah. Yang saya pegang itu apa gitu. Nah, ini bendanya seperti ini gitu. Agak gede yang ini ya. Nah, ini Masya Allah, apa ini? Ya ini yang nyepit. Waduh. Ini yang saya bilang nyepit tangan saya tadi tuh ini. Ini apa nih? Bisa diceritakan ini kayaknya lebih menarik daripada yang awal tadi ya. Ya kalau ini kan wujudnya kan seperti kepiting. Jelas. Ini kan seperti kepiting nih. Jadi ini nih kalau menurut beliau ini fosil cuyu. Fosil cuyu. Kepiting kecil gitu. Jadi kepiting kecil dan ini hidup Kang. Jadi hidup ya? Anehnya, uniknya benda ini di bagian ini tidak pernah kering nih, warnanya tetap memerah seperti ini. Oh. Ini sudah berpuluh-puluh tahun seperti ini terus. Gitu. Jadi bentuknya pun nggak ada yang berubah. Ini asli kan ya? Boleh dicek. Nah silakan dilihat nih, diteliti boleh. Ini matanya nih masih ada kan? Ini jelas banget itu. Nah ini seperti ini kan, ini apa mulutnya ya? Ini matanya nih di sini. Ini kan, nih tuh. Ya ini cuyu atau kepiting kecil, kepiting rawa lah. Kepiting rawa ya. Nah dibilang kepiting rawa nih. Ini zaman saya kecil sering nyari kayak gitu tuh. Tapi ini batu bener. Mohon maaf, boleh saya pegang? Mohon maaf ya. Monggo. Jadi ini buat teman-teman yang di rumah ya, ini asli real nih. Nih, ini mungkin nih clip on di sini ya. Ini batu loh, ini keras nih. Boleh, Ini maaf, ini boleh diketokin ke meja. Boleh, nggak apa-apa. Batu ya, buat ngetes aja nih. Boleh, nggak apa-apa. Ini keras ya. Boleh. Ini kita coba. Nah, ini batu boleh. nih. Tuh, memang dia membatu gitu. Jadi real bener-bener fosil dari cuyu atau kepiting tadi ya, kepiting rawa tadi ya. Oh, seperti ini. Jadi ini Jadi kalau menurut beliau Adipati Dirganendra itu berkata bahwasanya beliau ini si cuyu ini tadi itu bertapa selama mungkin bisa dibilang ribuan tahun lah ya gitu di dalam sumur tadi. Beliau itu bersemayam di situ sampai menjadi batu seperti ini. Itu membatu fosil seperti ini ya. Ya kita kembalilah kalau ke pelajaran IPA ya, pelajaran ilmu-ilmu Fisika ataupun ilmu alam. Sebuah benda itu membatu itu berapa tahun umurnya kan gitu. Ya sama aja dengan benda ini ratusan bahkan ribuan tahun gitu loh. Asalnya kan memang dari hewan ya, dari cuyu ataupun kepiting rawa tadi, dia sampai membatu nggak busuk gitu ya. Nah ini kan ini unik nih gitu. Ini unik banget loh kan, apa ya namanya ya? Biasanya kalau dari fosil atau fosil yang lain yang pernah saya lihat nih ya, berdasarkan pengalaman pribadi nih ya, itu tuh beberapa anggota tubuhnya itu nggak lengkap gitu loh. Bahkan ada yang mungkin hancur sebelum jadi fosil seperti itu, hanya separuh atau gimana. Tapi ini sampai kaki, bahkan kalau bisa lihat maju dikit gini, nggak apa-apa. Coba lihat dulu mas, maju dikit mas. Bahkan sampai fosil tulang belakang, tulang bawah ini ya, ini masih kelihatan segitiganya nih, bentuk segitiganya. Ini masih kelihatan nih garis-garisnya, gurat-guratannya ini masih kelihatan gitu loh. Ini beda dari yang lain. Bahkan kalau kita lihat lebih teliti lagi ya Kang ya. Nih, mohon maaf ini bahkan cangkangnya pun masih kelihatan jelas. Nah, jelas banget gitu loh. Detailnya itu masih ada gitu. Ini sampai belakang pun masih kelihatan
capitnya pun nggak ada yang berubah gitu. Keasliannya kan Nah. bisa dilihat juga dari sini nih mata. Ini pun matanya pun masih ada gitu loh. Matanya. Kalau logika kan mungkin mata ini kan membusuk terlebih dahulu seharusnya, gitu kan? Karena mata ini kan bagian yang paling lembek atau tanpa cangkang lah. Kalau di bagian lain kan masih bisa keras karena kan memang bagian cangkang gitu kan masih bisa bertahan lah untuk sekian ratus tahun. Tapi untuk bagian dalam ini sendiri dari bawah sini seperti contohnya ini kan seharusnya nggak bisa untuk bertahan lama gitu. Karena ini kan daging ya. Karena dia kan membusuk tuh. tipis, seharusnya ini bawahnya kan tipis kalau menurut saya karena pengalaman saya untuk pernah mencari apa ya yoyo pada masa itu masa kecil saya. Jadi ini masya Allah. Sampai heran juga saya ngeliatnya ini. Baru kali ini saya melihat yang kayak gini loh Kang. Gitu. Iya. Saya juga sempat Waduh. aneh aja gitu waktu megang ngambil itu kok diangkat agak berat beda dari yang dua ini kan. Kalau ini kan kecil-kecil nih. Dan ya nggak ada pergerakan gitu kan, ini langsung aja. Nah saat yang terakhir ini disuruh ngambil oleh beliau tadi di dalam sumur itu posisi saya genggam seperti ini, ngangkat ke atas itu. Nah jadi saya lihat posisi ini, oh berarti saya yang kerasa kayak kecepit tadi itu ini gitu capitnya kan. mungkin ya. Ini mungkin gitu kan. Nah, karena ini kan capitnya nih. Detail banget masalahnya ini kalau seharusnya dia membusuk kan sambungan atau engsel sendi ya. Engsel sendi itu sudah hilang terlebih dahulu atau ada yang bolong atau seperti apa gitu. Betul kan. Ya apa ya bisa dibilang, nah ini kan coba kalau diteliti secara betul-betul jajarin lah ya. Dengan yang asli yang masih hidup gitu. Nah, ini hampir gak ada kekurangannya gitu. Kelihatan nih dari sini nih. Hampir dari 90% masih utuh fosil ini itu. gitu loh. Dan ini merah ini tadi memang dari dulu pertama kali saya diberikan ini itu memang seperti ini nih, dia agak merah-merah muda seperti ini dan ini selalu basah. Jadi bisa dikatakan hidup seperti itu. Ya seperti hidup gitu kan. Jadi mungkin inilah ya keajaiban alam semesta, bukti akan kebesaran Allah tadi. Misalnya ini sebagian kecil saja dari maha besarnya Allah. Dan gitu. Bisa membuktikan dengan utuhnya fosil ini juga gitu. Jadi kalau kita bilang bahasanya itu apalagi yang kau ragukan kata Allah gitu loh. Nikmat mana yang kudustakan. Nah, jadi ya ini bukti bahwasanya kebesaran Allah yang maha karya tadi. Ini kan ciptaan Allah nih bisa seperti ini gitu. Unik, aneh dan nyata gitu loh. Bahkan saya dapatnya pun yang nggak disangka-sangka bisa seperti ini gitu. 3 benda ini pun yang memberikan ya berbeda orangnya gitu. Yang ini memang pertama kali dikasih itu oleh beliau si Dewi Slindri, istri putrinya, yang ini oleh ibundanya. Nah yang terakhir ini langsung diberikan oleh Adipati Dirgonindro tadi. Jadi setelah saya dapat ini, nah waktu saya turun ke sungai itu, dia berdua ini nggak ikut kan. Jadi saya hanya berdua dengan Adipati Dirgonindro tadi. Dengan Kanjeng Romonya si Dewi Ayu Slindri tadi hanya berdua saja saya diajak ke sungai di bawah itu. Jadi ternyata inilah yang memang katanya ini jodoh dan ini mau ikut saya katanya. Ya terlepas semua itu kan terlepas dari unsur azas manfaat yang saya bilang. Ini saya jadikan sebuah kenang-kenangan. Suatu saat apabila saya melihat benda-benda ini saya akan terkenang kembali dan saya ingat semua. Mengingat lagi kisah masa lalu itu saat itu kan seperti itu. Siapakah mereka itu masih terkenang dalam ingatan gitu kan. Ya, apalagi caranya juga kita mendapatkan benda-benda ini bukan kita ya, Akang sendiri yang mendapatkan benda ini dengan cara yang seperti itu gitu loh. Sampai harus diajak ke sana ke sini dan sekian hari seperti itu kan. Ya apa namanya? Ini saya kan waktu diberikan benda ini tuh kejadiannya itu kan malam Jumat. Malam Jumat itu ya perasaan saya itu saya dari sholat saya dijemput oleh Nyai Dewi Ayu Slindri itu pada maghrib itu. Sehabis maghrib di malam Jumat itu saya
habis yasinan ya, habis baca yasin. Karena dulu saya terbiasa untuk membaca surah yasin. Setelah surah yasin saya baca, kemudian saya sambung dengan zikir. Nah, di antara zikir itulah beliau itu datang menjemput saya, katanya saya sudah ditunggu oleh Kanjeng Romonya gitu. Adipati Dirgonindro tadi ya. Ya udah ya, seperti biasalah kalau memang saya ditunggu atau mereka memang rindu dengan saya, kan saya lah dijemput udah disamber aja, digamit, dilep gitu aja. Tahu udah sampai tempat. Udah sampai tempat gitu. Ya, yang saya rasain sih ya jasad saya pun ya seperti real di sana. Ikut gitu. ke sana gitu ya. Gitu. Nah, jadi setelah saya mendapatkan benda-benda ini, maka ada beberapa waktu itu memang saya sudah ditunggu di tempat perjamuan gitu. Jadi saya diajak pulang lagi ke dalam keraton. Berarti setelah ini masih ada cerita lagi ya? Kayaknya mau saya potong. Masih ada cerita lagi tentang sebelum kepulangan sampean keluar dari tempat itu. Ya betul Kang. Jadi sekalian aja dihatamkan di sini. Nah, bener-bener sekalian nih, mumpung nih. Gitu kan. Jadi saya diajak pulang lagi tuh ke dalam. Nah, masuklah ke keraton. Di situ ya di meja yang kemarin tempat saya duduk berempat itu memang sudah banyak makanan, tapi kembali lagi seperti semula, nggak ada nasi. Gitu kan. Seperti yang kemarin, cerita yang kemarin nggak ada lagi nasinya. Di situ tuh melulu hanya buah-buahan, ya, seperti makan makanan ringan, kue-kue gitulah. Jajanan pasar lah ya Kang ya. Nah, seperti itu. Ya udah, ya memang saya sudah hafal dengan kondisi di sana kan. Ya udah enjoy aja lah. Kesekian kalinya datang ke situ kan. Nah, udah duduk kami berempat itu ya saling bercanda, ngobrol, banyak obrolan segala macam itu ya, pokoknya udah saya anggap itu mereka berdua itu seperti orang tua saya sendiri dan keluarga sendiri. Jadi begitu akrabnya kami itu di situ sampai nggak terasa waktu itu kan. Saya berbincang-bincang dengan mereka itu sudah mungkin melampaui batas waktu yang ditentukan. Jadi lupa waktu lah ini waktu ya. Nah di situ juga begini. Jadi justru beliau itu malah meminta kepada saya untuk tidak pulang. Jadi maksudnya agar tinggal di situ? Maksudnya begini, saya itu diminta oleh mereka itu untuk nginap, gitu. Untuk nginap di situ, walaupun hanya satu waktu. Dan saya nggak berpikir ya waktu itu, saya nggak berpikir gini. Satu waktu itu maksudnya berapa jam? Berapa hari? Itu saya nggak mikir. Apakah itu satu waktu, 1 hari, 1 jam, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kan? Satu waktu katanya kan. Bahkan itu pun menurut Gusti Adipati itu permintaan dari si putri. Karena permintaan putri itu saya bermalam di situ gitu bahasanya. Ya kayaknya saya pribadi juga nggak bisa nolak ya kan ya, karena ngerasa ya mungkin sudah diberikan sebuah cindera mata. tiga cindera mata ini. Atas kebaikan mereka itu apa sih kak mau saya tolak, orang cuma disuruh nginep aja. Atas dasar mereka juga menyambut sampean dengan hangat gitu kan, dengan jamu-jamuan. Udah seperti keluarga saya sendiri juga, apa yang mau saya khawatirkan gitu kan. Ya akhirnya saya iakan. Saya bermalam di situ untuk satu waktu bahasanya. Saya iakan. Jadi nggak terasa kan. Saya memang di situ itu rasa ngantuk itu nggak ada. Suasana pemandangan itu kalau dibilang ini malam atau siang atau sore atau pagi itu nggak kebaca, nggak ketahuan. Jadi tahunya nyaman aja di situ. Nyaman dan suasana itu ya remang-remang gitu aja. Pokoknya ya, kayak dibuat santai gitu aja. Dia stabil gitu loh. Pencahayaannya itu ya dibilang siang nggak siang, dibilang malam ya nggak malam. Yang gitu. senja sore juga enggak. Sore juga enggak, ya suasananya remang-remang gitu, seperti kita habis subuh menjelang fajar, menjelang matahari mau muncul gitu. Ya kayak gitu-gitu aja gitu. Bahkan sejuk itu terasa ya.
betah juga sih saya di situ sebenarnya. Nyaman gitu ya. Nyaman juga gitu. Jadi saya ikutin lah, ya itulah kisah keakraban saya dengan Putri tadi itu semakin terjalin di situ. Kan nggak kemana-mana, oh diajak melihat ini, lihat itu, berdua kemana-mana jalan-jalan sampailah saya ngerasa sudah kayaknya nih kalau dihitung-hitung dengan waktu saya udah terlalu lama di situ gitu ya. Saya undur diri lah, pamit. Saya pamit. Sebetulnya sih siapa dia Ayu sendiri ini berat mau ngelepasin saya mau pulang itu, dan itu saya nggak tahu kenapa. Yang pastinya saya ngerasa alam ini kan alam saya. Apabila saya terlalu nyaman di sini, nggak tahu nih bakal terjadinya seperti apa gitu. Yang ada di pikiran saya punya tanggung jawab untuk kembali lagi ke rumah gitu kan. Terus saya pamit nemuin beliau, ayahanda si Putri Adipati tadi, Dirgoningro tadi, sama ibundanya juga saya temuin. Saya pamit di situ, saya sungkem seperti layaknya seorang anak dengan orang tuanya untuk pamit undur diri. Dan benda-benda ini pun ya saya simpen gitu, kebetulan memang waktu itu saya dikasih, ya ini kantongnya asli dari sana nih. Masih dari sana, ini real ya? Ini real dari Masih sana. ada lagi nggak di sini? Nggak ada, udah habis. Nggak bisa. Kalau masih ada lagi yang nyempil gitu kan? Udah habis. Nah ini dari sana nih, karena waktu itu kan saya memang nggak bawa apa sih kantong atau tas. Karena kan nggak siap-siap gitu kan? Jadi ini nih dikasih oleh beliau, udah dimasukin aja sini gitu, untuk tempat ini supaya mudah membawanya, kata beliau kan. Ya udah saya masukin aja gitu, Nah saya pamit si Dewi Ayu Selindri itu nganterin ikut nyebrang juga, bahkan saya itu sampai ke pelataran pekarangan halaman rumah. Dan di situ suasana di rumah itu ya saya ngelihat itu ya gelap karena malam ya, kayaknya tuh kalau perasaan saya ini nggak mungkin deh kalau sekitaran jam 8-an gitu ya. Ini kayaknya sudah jam 12-an lebih gitu. Ya sampai beliau nggak ikut masuk nih si dia Yuslim itu nggak ikut masuk ke dalam. Dia bilang bahasanya nih Mas nganterin cuma sampai sini aja ya kan Mas ya, nggak bisa ikut ke dalam, karena kamu langsung pulang ke istana dan ditunggu sama paman yang bawa rakit kemarin ya? Yang nganterin nyebrang. Yang bawa rakit kemarin. Akhirnya beliau balik kanan pulang, saya masuk. Saya buka pintu gitu. Itu ya biasa. Saya buka pintu, saya masuk ke kamar, benda-benda ini saya taruh di lemari, satu kantong gitu. Saya tidur karena kerasa badan capek mungkin ya. Saya tidur, pagi-pagi almarhumah ibu saya itu ngetok kamar, bangunin itu teriak-teriak, bangun, kamu itu sudah 3 hari 3 malam nggak bangun, nggak keluar kamar katanya. Saya kaget itu Kang. Jadi segitu lamanya? Iya, saya kaget kan. Saya bangun itu saya seperti orang yang merenung. 3 hari gitu kan? 3 hari 3 malam saya nggak keluar kamar. Kamu pingsan apa ngapa? Saya buka, Krek kan ya? Saya buka pintu kamar itu. Emang 3 hari bener? Ya lihat ini tanggal berapa? Ini malam apa? Kamu itu masuk ke dalam kamar itu dari malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Ini hari Minggu. Lihat kalender tuh tanggalan. Saya lihat penasaran kan. Kok iya? Bingung saya tuh. Perasaan saya di sana itu cuma semalam doang. Satu malam. Kok ini saya pulang sudah 3 hari. Nggak pulang kan? Nggak bangun dari kamar gitu kan? Jadi saya tidur. Apa memang
Apa memang saya bener-bener kesana jasad saya? Ini sulit untuk saya analisa sendiri gitu ya. Sampai sekarang pun saya udah bingung lah waktu kejadian itu. Yang jelas seingat saya pulang, saya buka pintu, saya masuk kamar saya kunci, saya tidur, udah gitu aja. Jangan itu tuh ditok tuh pintu. Tahunya pagi itu pas menjelang sholat subuh, diketok dibangunin sholat subuh. Jadi saya sempat bingung itu. Ini nih saya tidur beneran apa cuma mimpi apa gimana sih gitu. Kok bisa segitu lamanya gitu kan. Jadi saya ingat saya bangun. Saya buka lemari. Ada nggak nih gitu kan? Penasaran kan? Bener ada nggak? Ini kalau saya mimpi ini berarti benda ini nggak ada nih. Hanya karena itu saya mimpi gitu kan. Saya lihat lemari. Penasaran ya? Ini kantong ini Masih keikat numpuk gini nih. Saya buka, saya keluarin tutup. Ya tiga-tiganya masih utuh. Seperti ini ada loh. Ini nyata nih saya bilang ada. Berarti saya nggak mimpi dong gitu kan? Berarti kan, berarti saya nggak mimpi kan gitu. Tapi saya tuh jalannya gimana sih? Kok bisa 3 hari itu saya katanya nggak bangun, nggak keluar kamar. Perasaan cuma 1 malam aja. Perasaan saya cuma semalam aja di sana, nginep di sana tuh cuma 1 malam, dan saya pulang itu ya jalan dianterin. Terus selama 3 hari itu saya ngapain kalau memang saya nggak bangun gitu kan? Ngapain? Nggak kerasa lapar juga gitu. Udahlah nggak usah tak pikirin lah, mungkin itulah rahasia Allah, mungkin sebagian kecil dari kebesaran Allah yang memang diberikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Mungkin kebetulan waktu itu jatuhnya ke saya yang mengalami hal-hal aneh seperti ini. Ya udahlah, saya suatu saat juga kok mungkin bukan hanya saya sendiri yang bakal ngalamin begini, nantinya bakalan ada orang-orang lain yang sama seperti ini. Udah saya dem aja, saya biarin. Yang penting benda ini ya saya simpan sebagai tanda cindera mata dan kenang-kenangan tadi. Inilah wujudnya sesuai dengan janji yang tempo hari kita ngobrol. Jadi inilah jadi benda-benda yang saya dapatkan dari istana Kebun Jati itu ya ini. Nah, yang ini saya dikasih Dewi Selindri, yang ini dikasih Pawarni ibunya, yang ini langsung memang Adipati Dirgonindro dengan cara ngeprank tadi itu. Dengan cara ngeprank tadi. Saya dikerjain dulu, suruh duduk di pinggiran sungai itu, suruh ngambil sendiri sampai dia dicepit lah ini jari ini dicepit gitu. Saya pegang begini kan, ini kayak kecepit ya, kerasa sih memang kayak kecepit. Tapi ya nggak berdarah gitu loh, nggak berdarah. Siap. Saya ambil begini ya jadinya seperti inilah wujudnya. Nah ini nggak tahu lah istilahnya, terlepas dari asas manfaat atau mungkin kalau kata orang-orang ada karomahnya atau ada gunanya. Nah biasanya seperti itu Kang, mohon maaf nih. Mereka nanti atau sering berkomen segala macam di komentar kita. Nanya tentang karomah atau apa gitu. Tadi kita nggak menjelaskan tentang itu di situ ya kan. Di sini kan kita nggak menjelaskan tentang itu. Kita hanya menunjukkan saja dan mereview benda ini tadi gitu. Atau cindera mata, bukan benda pusaka, bukan maksudnya kan gitu. Ini hanya cindera mata, terlepas dari sebuah image atau pandangan sudut pandang yang menonton atau viewer dari Samudra Wijaya itu sendiri tadi, bahwasanya inilah benda-benda yang saya tunjukkan sebagai cendera mata atau kenang-kenangan dari keraton gaib yang ada di istana yang ada di Kebun Jati. Nah, terlepas daripada apa ada hodamnya, apa itu ada karomah goibnya, apa ada manfaatnya atau apa, ya monggo silakan ditanyakan kepada yang lebih paham. Jadi kita kan di sini hanya mereview gitu kan. Inilah hanya melihat. Inilah bahwasanya nih bener real gitu loh. Banyak persepsi, ini benda ini apa, ini batu apa, ini apa. Itu ya monggo silakan kembali lagi kepada percaya kepada pribadi kita masing-masing gitu ya. Masing-masing untuk menyikapi semua yang terjadi pada hari ini, menyerap ceritanya seperti itu. Dari pengalaman Akang sendiri yang sampai katanya tidur 3 hari 3 malam nggak keluar kamar gitu kan.
sampai yang dibawa ke sana diberikan 1, 2, 3 cindera mata ini. Apalagi menurut saya yang paling menariknya yang terakhir ini kan seperti itu. Unik. Nah, paling unik sendiri ini kan. Nah, itu karena kalau fosil-fosil yang lain ya seperti itu sih yang menurut saya kadang mungkin ya seperti kata Akang tadi ya, kebesaran Allah tadi menunjukkan sedikit kebesaran Beliau pada kita, bahwasanya bisa masih ada nih fosil yang utuh banget seperti ini ya kan. Seperti inilah pemberian ataupun sebuah bukti akan kebesaran Allah tadi, bahwasanya memang Allah itu yang maha pencipta. Siapa sih yang bisa melawan kun fayakunnya Allah kalau Allah berkehendak? Ya ini sebagai sebuah bukti. Sebagian kecil saja dari bukti bahwasanya kun fayakunnya Allah itu kapanpun bisa saja terjadi. Dan seperti itu. Mau ngelak pun nggak akan bisa sampai kapan. Nggak akan bisa. Dan apalagi sebuah keajaiban seperti ini. Iya betul. Gitu kan. Sebagai sebuah pesan juga untuk sahabat-sahabat penggemar Samudra atau yang menonton, siapapun yang menonton lah, siapapun yang menonton video ini, terlepas dari efek negatif atau tentang apa isi kodam lah atau yoni atau khasiat atau haromahnya itu kan. Mending kita di sini sudah menepati janji bahwasanya akan menunjukkan cindera mata ini tadi seperti itu. Inilah yang saya dapatkan dari beliau di sana. Dan ini juga merupakan benda terakhir yang saya terima dari sana. Dan setelah seperti yang saya ceritakan di video yang kemarin, setelah saya diberikan benda ini, saya memang sudah nggak pernah lagi bermain ataupun silaturahim ke sana. Nah ini mohon maaf nih Kang, tadi saya sempat bertanya-tanya sebenarnya dari tadi ingin bertanya seperti ini Kang. Jadi apakah setelah sekian lama dari terakhir memberikan 3 cindera mata ini, salah satu dari mereka yang menemui Akang kembali? Kalau dari mungkin karena mungkin rindu atau seperti apa dengan sosok Akang sendiri, seperti itu. Ada gak sesekali mereka ini datang dan bertemu Akang? Kalau untuk beliau sendiri yang menyambangi saya sih, yang biasanya datang itu malah justru si Nyai Dewi Ayu Selindrinya. Kalau untuk saya pribadi yang saya berkunjung ke istana beliau, memang setelah saya diberikan kenang-kenangan ini memang nggak pernah kesana lagi. Nggak kesana. Jadi sambungan silaturahmi antara saya dengan Dewi Ayu Selindri ini masih terbina. Setelah kejadian ini masih ada. Jadi beliau itu kalau lama saya nggak berzikir atau apa gitu ya, beliau tuh selalu datang itu biasanya kalau nggak lewat mimpi itu ya langsung wujudnya saat saya habis sholat maghrib saya berzikir dalam keheningan zikir saya itu beliau selalu datang ngomongnya katanya tuh kangen lah bahasanya gitu. Kangen ya kami ngobrol lah di situ, rindu lah di situ ya, ngobrol ditanya, saling nanya kabar, bagaimana kabar Kanjeng Romo, bagaimana kabar ibunda gitu. Ya saling bertanya seperti itu aja. Ya, cuman seiring dengan waktu yang saya bilang di awal, saya mendapatkan kalimat yang waktu itu. Iya benar. Itu kan belum terpecahkan tuh. Itu saya malah justru habis dapat kalimat itu, terus dapat benda ini, diberikan titipan benda ini, memang nggak pernah berkunjung ke istana itu lagi Kang. Bener-bener lepas karena waktu itu memang kebetulan saya memang nggak di kampung ya. Saya sudah hijrah keluar dari kampung tersebut. Keluar dari kampung waktu itu saya ikut saudara ikut kakak ipar ya. Iya benar. Jadi saya disekolahin di SMA gitu ya. Nah, jadi saya sekolah di SMA itu saya ikut kakak itu. Jadi saya ngejauh dari lokasi kan, memang nggak sempat juga ya, namanya kita ikut orang walaupun itu kakak tapi kan sebelahnya kakak ipar nih. Nggak mungkin toh untuk saya selalu ke arah sana terus ngebantuin beliau, kerjaan beliau saya bantuin. Jadi untuk
arah ke hening itu tadi berkurang nih. Kurang perlahan tuh jadi down. Nah gitu. Hilang. Jadi selama saya sekolah 3 tahun itu 3 tahun saya sekolah itu kakak itu memang nggak pernah berkunjung ke beliau lagi. Kediaman beliau lagi atau ke istana tadi. Itu aja kebetulan memang kalau 3 tahun ini saya dikasih ini tuh SMA kelas 1 deh. 2 tahun. 2 tahun lah saya ikut kakak itu 2 tahun ya. Berarti kan saya kurang lebih di umur 16 beranjak ke 17 tahun kan. Nah, dapat ini hampir sweet 17. Ya, ini ada memorinya di situ. Menjelang saya kenang-kenangan sekaligus hadiah ulang tahun. Ya, ulang tahun lah, kado gitu kan. 17 tahun katanya. Kalau 17 tahun itu Sweet 17. Anak-anak zaman now muda zaman sekarang ya. Nah, ini memorinya ini saya dapat. Ini memorinya. Nah, dari situ saya diambil disuruh ikut kakak ipar saya untuk ya karena kondisi perekonomian orang tua dulu itu memang masih belum stabil. Akhirnya saya diambil kakak itu untuk disekolahkan di tempat beda tinggal, ya. Tempat tinggal beliau itu bahkan beliau juga kan memang punya usaha. Ya otomatis kan tahu diri lah saya. Ya sekaligus bantuin. Jadi untuk arah ke dunia yang kemarin atau memang agak berzikir lagi agak berkurang kan udah capek sibuk kerja bantuin kakak itu udah capek badan udah nggak sempat lagi mau duduk istirahat. Udah sore mandi makan malam tidur ya gitu aja rolling waktunya seperti itu putar di situ. Jadi apa ya untuk kembali mengingat ini mungkin kan mungkin terlalu lelah gitu kan. Betul. Pulang sekolah atau membantu. Apalagi kita mau berkunjung ke istana itu kan jauh nggak sempet gitu ya, kan. Sesekali aja sih putri dia Ayu Slindri itu ya Dewi Ayu Slindri datang untuk menjenguk. Datang memang sengaja beliau menyambangi saya karena ya alhamdulillah juga beliau beserta keluarga yang ada di istana Kebun Jati itu memahami dan bisa memaklumi kondisi saya waktu itu. Waduh, ada lagi nggak nih yang mau dikeluarin nggak? Penasaran mas. Siapa tahu ada lagi nih lebih dari ini gitu. Ya sebenarnya benda-benda pemberian dari Alim Qayyum seperti ini masih ada kan, cuman kan beda kisahnya. Beda kisah. Kalau ini kan yang khusus son emang dari Kebun Jati ya. Ini kan apalagi yang ini melanjutkan kisah dari video yang kemarin gitu kan. Betul. Kalau yang saya di SMA itu masih ada kejadian-kejadian yang memang saya alamin ke arah yang lebih insya Allah lebih menarik ya karena di sini ada cerita sedikit romantis lah. No, tapi untuk besok lagi dong. Oke. Malam ini kita juga udah bisa kita lihat tuh. Hampir jam 2 Kang malam ini Kang. Allahu Akbar ya nggak kerasa ya. Nggak kerasa kita celoteh aja nih kan. Oke lah kalau begitu ya. Nanti kapan-kapan lah kita sambung lagi lah ya. Siap, Kang. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pada malam hari ini sudah diceritakan berkenan untuk menceritakan kisahnya perjalanan goib tadi dan serta cindera mata yang dijanjikan kemana sudah dikeluarkan pada malam hari ini. Apalagi mungkin 1000 ini cuma satu Akang aja yang punya nih mungkin kayak gini ya kan. Karena itu tadi karena kan saya mau baru ngeliat ini soalnya gitu yang seperti ini yang fosilnya masih bentuk asli seperti ini. Oke, buat teman-teman Samudra Wijaya yang ada di rumah pada saat ini yang menonton, saya ucapkan ya terima kasih banyak untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe-nya ya Kang ya. Kita akhiri perbincangan kita pada malam hari ini dan saya ucapkan lagi kembali banyak terima kasih untuk Akang Wijaya sendiri. Oke, buat teman-teman penggemar misteri dimanapun Anda berada, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Wijaya. Oke, sama-sama Kang. Mudah-mudahan bisa nyambung silaturahmi. Oke, siap. Nah, ini tadi nih. Kakaknya itu penasaran kan dari kemarin pengen ke sini. Waktunya kan baru ini gitu.